Halo semuanya, saya akan membuat presentasi video tentang aplikasi biaya relevan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Feli Wangsa, NIM 002 dari kelompok 5, dan ini ada teman-teman kelompok saya. Oke, yang pertama itu adalah penentuan biaya relevan. Sangat bermanfaat dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi: 1. Keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen. 2. Mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. 3. Menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal. Dan yang keempat itu memproses lebih lanjut bersama atau menjualnya pada titik pisah atau split off point. Nah, keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapi dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Permasalahan dan alternatif yang layak dipertimbangkan perlu diidentifikasi. Apabila kisaran waktu untuk membuat keputusan hanya satu periode, maka tidak perlu memerhatikan elemen biaya yang terjadi berulang secara periodik. Penentuan biaya relevan sangat berguna untuk membuat analisis jangka pendek. Secara sederhana, perusahaan hanya perlu mengidentifikasi biaya-biaya relevan saja, kemudian menjumlahkan, dan pada akhirnya menetapkan pilihan, dengan asumsi tidak ada masalah kualitatif. Kemudian, proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk ada 4 pertimbangan. Yang pertama, terdapat kapasitas yang masih menganggur. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri. Yang ketiga, biaya tetap masih belum terserap secara penuh. Yang keempat, ada tawaran produk yang sama di pasar. Nah, di sini ada contoh satu ilustrasi. Nah, ketika kita membuat suatu produk sendiri, itu total biayanya adalah 45 juta. Dan kemudian ketika kita membeli suatu komponen, itu rupanya totalnya 56 juta. Dari hasil ilustrasi ini, maka kesimpulannya adalah kita harus membuat komponen itu sendiri. Mengapa? Kalau kita membuat sendiri, kita tuh bisa menghemat biaya 11 juta rupiah. Oke, keputusan mempertahankan atau menghentikan. Seorang manajer seringkali harus membuat keputusan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Nah, laporan segmen menyediakan informasi untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan. Sedangkan biaya relevan atau relevant cost menjelaskan tentang bagaimana informasi tersebut harus digunakan untuk sampai pada suatu pembuatan keputusan. Nah, ada dampak negatif dan dampak positif. Misalnya, perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja. Tetapi, dengan mengurangi tenaga kerja, perusahaan mendapatkan laba tambahan per tahun. Kemudian mempertahankan atau menghentikan penggunaan alternatif fasilitas. Nah, berikut adalah 3 solusi yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. 1. Mempertahankan lini produk. 2. Menghentikan lini produk. 3. Menghentikan lini produk dan menggantikannya dengan produk lain. Para manajer seringkali tidak memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik, dan mereka harus berusaha mengidentifikasi sebanyak mungkin solusi yang layak. Apabila sejumlah solusi yang layak terlalu sedikit, maka solusi yang terbaik mungkin tidak akan pernah terpikir hanya karena manajer belum memikirkannya. Maka dari itu, manajer akan mengambil manfaat dari input-input yang diberikan oleh orang lain yang memahami masalah. Dengan melakukan hal tersebut, jumlah informasi dan solusi yang layak dapat dikembangkan dan hasilnya adalah membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian keputusan pesanan khusus. Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang tentang diskriminasi harga mensyaratkan bahwa perusahaan harus menjual produk yang identik dengan harga yang sama kepada pelanggan yang berada di pasar yang sama. Nah, namun pembatasan ini tidak berlaku pada produk yang dapat tawar atau pada pelanggan yang tidak saling bersaing. Keputusan pesanan khusus atau special order decision memfokuskan pada pertanyaan, apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Nah, ini jadi ada satu ilustrasi lagi. Ketika kita menerima pesanan khusus, kita harus melihat pendapatan kita itu berapa dan pengeluaran kita itu berapa. Di sini pendapatan kita itu adalah 3 miliar 100 juta, sedangkan total pengeluaran kita itu adalah 2 miliar 900 juta. Dan itu pasti akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sebesar 200 juta. Nah, jadi maka dari itu pasti perusahaan akan menerima pesanan khusus tersebut.
Kemudian keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Produk bersama atau joint products memiliki proses produksi dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik terpisah. Pada titik tersebut, proses produksi dan biaya produksi sudah mulai dibedakan. Produk bersama seringkali dijual pada titik pisah, namun kadangkala akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk memproses lebih lanjut suatu produk bersama setelah titik pisah sebelum menjualnya. Oke, demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, bisa langsung komentar di video ini. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.